Assalamualaikum warahmatullah. Kembali bersama catatan si Abah. Kali ini Abah ingin mencatat mengenai apa itu obor dan apa itu BRI. Sekilas di benak kita terbersit api dan bambu, juga bank BUMN di negeri kita. Namun bukan itu yang dimaksud. Kali ini Abah ingin mencatat mengenai hal terkait proyeknya negeri tirai bambu yang saat ini menjelma menjadi negara adidaya. Ya, negeri Cina. Cina telah memulai salah satu proyek infrastruktur paling ambisius dan mahal yang pernah dilakukan. Pertama kali diumumkan pada tahun 2013, One Belt One Road atau disingkat OBOR, juga disebut sebagai Belt Road Initiative atau disingkat BRI, mewakili kebangkitan rute perdagangan kuno yang dikenal sebagai Jalur Sutra yang menghubungkan Tiongkok dengan ekonomi hampir 70 negara lain di beberapa benua. Proyek ini dimungkinkan dengan memperbarui infrastruktur di sepanjang rute perdagangan kuno, baik di darat maupun di laut. Faktanya, belt atau sabuk mengacu pada jalan fisik yang bergerak dari Asia melalui Eropa dan ke Skandinavia, sedangkan road atau jalan mengacu pada jalur pelayaran maritim yang mencapai sejauh Venesia. Salah satu argumen utama BRI adalah bahwa peningkatan perdagangan global dapat menyebabkan pertumbuhan global. Meskipun demikian, tantangan proyek tidak boleh diremehkan. Dari risiko politik hingga ekonomi sederhana, perdagangan lintas batas semacam itu dapat dengan mudah menjadi sangat kompleks. Secara mendalam, BRI menghadirkan beberapa tantangan dan peluang dari negara-negara di sepanjang rute, serta yang dapat dipengaruhi oleh investasi atau implikasi pada rantai pasokan mereka. Dari berbagai peraturan hingga risiko politik, proyek yang begitu luas membawa implikasi lintas batas. Investasi yang sangat besar. Bersama-sama rute BRI Investment akan menjangkau sekitar 65% populasi dunia, sepertiga ekonomi dunia, dan hampir seperempat dari semua barang dan jasa. Proyek itu sendiri akan membutuhkan konstruksi puluhan tahun dan menghasilkan uang triliunan dolar. Investasi tersebut diharapkan membuahkan hasil. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa lebih dari 2,5 triliun dolar nilai perdagangan tahunan dapat direalisasikan setelah proyek selesai sepenuhnya. Salah satu hasil perdagangan yang diperkirakan adalah lebih seringnya layanan kereta barang yang membawa produk manufaktur dari Cina ke Eropa dan berpotensi mengangkut barang dan komoditas kembali. Beberapa barang bernilai tinggi tersebut antara lain elektronik, mobil, fashion, onderdil mobil, barang pertanian, dan daging. Selain itu, rute baru BRI dapat mempersingkat waktu tempuh barang-barang tersebut dari 60 hari di laut menjadi 14 hari di darat. Tariq Tahir Bai, Chief Operation Officer Global Construction and Infrastructure Practice di AEON, mencatat bahwa selain hasil perdagangan, manfaat sosial seperti perbaikan jalan dapat secara drastis meningkatkan kualitas hidup berbagai pemangku kepentingan. Di bidang investasi infrastruktur, bisnis khususnya akan mendapat manfaat aktif ketika mereka menjadi bagian dari pembiayaan dan pengembangan proyek infrastruktur fisik. Namun, tambah tak berbaik, investasi bisnis semacam itu bisa bergantung pada kemauan politik yang bisa dengan mudah bergeser. Mengatasi risiko politik lintas negara, John Minor, Direktur Manajemen Krisis dan Risiko Politik di AEON, mencatat bahwa rencana ambisius Cina untuk Belt Road Initiative atau BRI berpotensi menciptakan risiko politik baru atau meningkat bagi perusahaan yang berpartisipasi dalam proyek infrastruktur besar ini. Beberapa negara yang mendapat manfaat langsung dari BRI Cina sedang mempertimbangkan untuk menarik diri dari proyek-proyek besar ini. Misalnya, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad tempo lalu telah menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya pengaruh Cina dan telah menangguhkan proyek infrastruktur Cina senilai 40 miliar dolar sambil menunggu peninjauan lebih lanjut. Negara-negara lain di kawasan ini termasuk Indonesia, Thailand, dan Filipina telah menyuarakan keprihatinan serupa tentang ketergantungan mereka yang semakin besar pada investasi Cina di bidang infrastruktur. Karena keseimbangan pergeseran kekuasaan, perubahan pemerintah dan kebijakan baru ikut bermain. Minor menekankan pentingnya memahami risiko politik sebelum melakukan investasi yang signifikan di negara-negara yang secara historis rentan terhadap volatilitas politik atau ekonomi. Minor menyatakan, pemimpin bisnis harus memiliki pemahaman yang jelas tentang kemungkinan risiko yang mereka hadapi lintas batas sebelum memulai proyek atau menandatangani kontrak. Uji tuntas di awal sangat penting untuk mengembangkan strategi manajemen risiko yang jelas guna mengatasi potensi dampak dari risiko ini pada bisnis mereka. Ketidakpastian tentang masa depan hubungan perdagangan, bagaimana kontrak akan terpengaruh, implikasi pada rantai pasokan, dan kemampuan keseluruhan bisnis untuk memasarkan di wilayah geografis tertentu, dapat membuat keputusan bisnis jauh lebih kompleks. Bahaya keamanan sepanjang rute menurut Daniel Bolt, Direktur Regional Asia Manajemen Krisis di AEON, perusahaan yang beroperasi pada proyek terkait BRI menghadapi berbagai bahaya terkait keamanan.
Bahaya ini meluas dari aset fisik hingga karyawan yang dapat terpapar ancaman penculikan untuk tebusan, penahanan ilegal, dan pemerasan di sepanjang rute ini. Di banyak pasar negara berkembang, mempekerjakan pasukan keamanan lokal untuk menyelesaikan situasi secara tepat waktu dan aman mungkin bukan pilihan yang tepat. Bolt berkata, organisasi memiliki kewajiban tugas perawatan kepada staf, kontraktor, warga negara setempat, dan ekspatriat mereka. Dalam kasus penculikan, banyak organisasi menemukan penanganan yang tidak jelas ketika seorang karyawan hilang. Dia melanjutkan kesadaran akan risiko ini dan kebutuhan untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk insiden semacam itu sangatlah penting. Pemahaman tentang skenario terburuk dapat membantu rencana yang menyertakan akses ke pihak internasional yang berpengalaman untuk membantu mereka dalam suksesnya penyelesaian masalah jika diperlukan. Menghubungkan lintas batas dan perjanjian perdagangan. Di sisi lain, menghubungkan wilayah termasuk berbagai mata uangnya, melintasi perbatasan, membuka implikasi ekonomi. Proyek One Belt, One Road adalah contoh yang bagus tentang bagaimana perdagangan dan geopolitik bertemu. Kata Tapandata, Kepala Alokasi Aset Yayawan, apa yang terjadi di satu pasar, apakah penurunan nilai mata uang atau masalah tarif, dapat berdampak dramatis pada investasi tertentu dalam proyek yang lebih besar. Hampir 70 negara menjadi anggota BRI, dimulai wilayah Afrika Timur, Eropa, dan Asia. China dilaporkan menghabiskan 150 miliar dolar per tahun di negara-negara yang telah mendaftar untuk rencana tersebut. Pertumbuhan perdagangan global baru-baru ini telah menyebabkan perluasan perjanjian perdagangan regional atau Regional Trade Agreement (RTA) yang bersifat timbal balik dan dirancang untuk melindungi dua atau lebih mitra. RTA disahkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan tunduk pada aturan yang jelas. Jumlah RTA telah melonjak dari 124 pada tahun 1991 menjadi lebih dari 400 hari ini. Hampir pasti bahwa BRI akan menghasilkan lebih banyak lagi perjanjian ini. Dengan demikian, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi berpendapat bahwa RTA memberikan perjanjian perdagangan yang lebih kuat antara negara-negara di luar wilayah yang ditentukan, yang pada gilirannya meningkatkan akses ke pasar negara berkembang. Namun ada beberapa risiko yang terlibat, termasuk bahaya yang ditimbulkan oleh persaingan bisnis lokal. Perkembangan di pasar berkembang. Aspek penting dari proyek ini adalah memperbarui infrastruktur di sepanjang rute perdagangan yang sudah usang. Proyek seperti pusat logistik, bendungan, pelabuhan, dan jembatan telah diselesaikan di banyak negara, termasuk Hongaria, Iran, Kazakhstan, Sri Lanka, Indonesia, dan Korea Utara. Namun, penundaan jalur kereta api di Indonesia dan masalah serupa di Kazakhstan dan Bangladesh telah menimbulkan kemunduran yang signifikan. Selain itu, beberapa negara telah jatuh ke dalam utang ke China. Perkembangan ini serta pengambil alihan pelabuhan di Sri Lanka oleh China telah menimbulkan kekhawatiran akan kedaulatan. Bahkan menurut salah satu artikel, BRI telah meningkatkan risiko utang di 8 negara. Apa yang ada di cakrawala BRI? Meskipun cakupan penuh BRI masih harus ditentukan, peningkatan infrastruktur secara umum dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat sehari-hari di wilayah tersebut. Dimanapun Anda berada, di kota besar atau pedesaan, infrastruktur sangat penting bagi kehidupan sehari-hari Anda, kata Tahir Bai. Baik Anda sedang berjalan di jalan tanah atau mengemudi di jalan raya, jaringan transportasi menghubungkan Anda dengan orang lain, ke perdagangan, ke tempat kerja, dan lain-lain. Di seluruh dunia, BRI kemungkinan akan memainkan peran utama dalam perkembangan ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China. Menurut Washington Post, China sedang meletakkan dasar untuk rantai pasokan pasca Amerika. Jika perdagangan global yang lebih efisien di BRI mengarah pada pertumbuhan global, efek domino, baik positif maupun negatif, belum ditentukan. Demikian catatan si Abah kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah referensi wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.